Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 UMKM BCJ Abadi akan mempresentasikan terkait bagaimana proses subbagian yang ada pada UMKM tersebut. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan nama saya Farah Ketul Sulapana di AMBI 141220004 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lasdrana Reza Nurlintang dengan NIM 14122000139. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira Julia Azhara, NBI 14122000172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bran Jamaludin dengan NBI 14122000183. Yang pertama, pengadaan bahan baku atau plat hitam. Pengadaan bahan baku merupakan tahapan awal dalam proses supply chain management. Bahan baku utama yang digunakan untuk pembuatan ring adalah plat hitam yang dibeli dari supplier tetap yang telah memiliki kerjasama dengan perusahaan. Proses pemesanan bahan baku dilakukan oleh bagian pembelian atau purchasing berdasarkan kebutuhan produksi dan data stok yang tersedia di gudang. Perusahaan biasanya menggunakan sistem pengendalian persediaan seperti metode min-max stock, yaitu ketika stok sudah mencapai jumlah minimum, maka dilakukan pemesanan ulang. Setelah bahan baku datang, bagian gudang akan melakukan pengecekan awal. Hal ini mencakup pemeriksaan dokumen pengiriman dan fisik material. Selanjutnya, tim QC melakukan pemeriksaan kualitas bahan seperti ketebalan, panjang, lebar, serta kondisi permukaan plat hitam. Selanjutnya, penyimpanan dan manajemen persediaan. Setelah bahan diterima dan lolos inspeksi QC, plat hitam disimpan di gudang bahan baku dengan pengelolaan sistem FIFO atau first in first out atau sesuai prioritas kebutuhan. Setiap plat hitam dicatat dalam sistem inventory, termasuk kode bahan, jumlah lembar, tanggal masuk, dan supplier asalnya. Kita akan masuk pada proses produksi pemotongan plat hitam. Proses produksi diawali dengan pengambilan plat hitam dari gudang oleh bagian produksi berdasarkan surat perintah produksi atau SPP. Plat hitam kemudian diproses pada mesin potong, yaitu shearing machine atau plasma cutting, sesuai dengan ukuran awal yang dibutuhkan. Ukuran potong biasanya disesuaikan dengan diameter dan ketebalan ring yang akan dibuat. Potongan plat ini akan dipotong membentuk pola dasar cincin dengan alat bantu seperti dies atau cetakan potong sesuai spesifikasi desain produk. Tahapan ini merupakan proses penting karena ukuran potongan harus tepat untuk memudahkan pembentukan ring di tahap selanjutnya. Operator mesin melakukan pengecekan secara berkala terhadap hasil potong agar tetap konsisten. Selanjutnya adalah proses pembentukan ring. Potongan plat selanjutnya diproses menjadi bentuk ring melalui proses forming. Proses ini bisa melibatkan yang pertama rolling untuk membentuk lembaran menjadi lingkaran, yang kedua stamping atau pressing untuk pembentukan dengan tekanan tinggi menggunakan mesin press, dan yang ketiga welding atau pengelasan bila ring membutuhkan sambungan. Setiap bentuk ring yang telah terbentuk akan diperiksa oleh bagian produksi untuk memastikan tidak ada deformasi seperti bentuk oval. Nah, selanjutnya adalah proses quality control produk jadi, di mana setelah proses pembentukan selesai, semua ring dan produk yang ada di UMKM BCJ Abadi akan dikirimkan ke bagian QC untuk dilakukan proses pemeriksaan, di mana tim QC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap ring telah memenuhi standar mutu perusahaan, di mana pemeriksaan itu meliputi ukuran, diameter, ketebalan, kesempurnaan bentuk, kepresisian bentuknya, tidak ada kecacatan retakan, bagian tajam, atau penyimpangan dimensi. Dan nantinya produk yang lolos QC akan diberi tanda untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apabila produk gagal atau cacat akan dipisahkan dan dievaluasi. Jika dapat diperbaiki, maka akan diperbaiki ke bagian produksi. Nah, selanjutnya adalah tahap pembersihan dan pengemasan atau packing, di mana produk dari UMKM yang sudah lolos QC akan dibersihkan terlebih dahulu, baik dari serpihan, logam, debu, maupun bekas pemotongan menggunakan alat bantu, seperti kain lap atau mesin pembersih. Setelah bersih, produk siap untuk dikemas, di mana proses pengemasannya akan dilakukan sesuai dengan standar perusahaan atau permintaan pelanggan, seperti dikemas per 50 pieces atau 100 pieces per karung atau dus, di mana nantinya akan diberi label dengan informasi produk seperti kode barang, jumlah, dan tanggal produksi. Penyimpanan barang jadi.
Produk yang telah dikemas dan diberi label disimpan di gudang barang jadi. Gudang barang jadi memiliki sistem pencatatan yang memudahkan proses identifikasi barang dan pengecekan stok siap kirim. Penyimpanan disesuaikan dengan jadwal pengiriman atau permintaan pelanggan. Distribusi dan pengiriman. Tahap dari proses SCM adalah pengiriman barang kepada pelanggan. Proses ini dilakukan oleh bagian logistik berdasarkan surat jalan dan PO pelanggan. Pengiriman bisa dilakukan menggunakan armada perusahaan atau jasa ekspedisi pihak ketiga. Kesimpulan, proses SCM di CV Dadi Jaya Abadi Sejahtera berjalan melalui tahapan yang saling terintegrasi, mulai dari pengadaan barang baku, proses produksi, quality control, hingga pengemasan dan pengiriman produk. Pengelolaan SCM yang baik berperan penting dalam menjaga kualitas produk, efisiensi proses produksi, dan kepuasan pelanggan.